Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Harudin, NIM 62114200024, Rombel 2A, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan rangkuman tentang proses kimia kontraksi pada otot rangka. Kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian menggerakkan tulang rangka. Unit fungsional dari otot rangka disebut dengan sarkomer yang tersusun oleh aktin dan miosin. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus. Aktin ini ada dua untai. Di dalam aktin ada protein troponin dan tropomiosin. Selain itu juga ada sisi untuk pengikatan miosin. Sedangkan miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi terjadi. Selain aktin dan miosin, sarkomer ini memiliki daerah lain di dalamnya. Ada 4 daerah, namanya pita I, pita A, zona H, dan garis Z. Pada pita I hanya ada aktin di dalamnya. Sementara itu, pita A memiliki aktin dan miosin sekaligus. Lalu zona H hanya memiliki miosin saja, sedangkan garis Z itu penghubung antar sarkomer. Kontraksi otot diawali oleh datangnya impuls saraf. Pada saat datang impuls, sinapsis atau daerah hubung antar saraf dan serabut otot dipenuhi oleh asetilkolin. Asetilkolin ini akan merembeskan ion-ion kalsium ke serabut otot. Ion kalsium akan bersenyawa dengan molekul troponin dan tropomiosin yang menyebabkan adanya sisi aktif pada filamen tipis atau aktin. Kepala miosin atau filamen tebal segera bergabung dengan filamen tipis tepat pada sisi aktif. Gabungan sisi aktif dengan kepala miosin disebut dengan jembatan penyeberangan atau cross bridge. Segera setelah terbentuk, jembatan penyeberangan tersebut membebaskan sejumlah energi dan menyampaikan energi tersebut ke arah filamen tipis. Proses ini menyebabkan filamen tipis mengerut. Secara keseluruhan, sarkomer ikut mengerut yang mengakibatkan otot pun berkerut. Kepala miosin akan lepas dari filamen tipis. Proses ini memerlukan ATP yang diambil dari sekitarnya. Dengan peristiwa ini, maka filamen tipis akan lepas dari filamen tebal. Secara keseluruhan, otot akan relaksasi kembali. Proses ini berulang sampai 5 kali dalam jangka waktu 1 detik. Jadi, kontraksi otot akan berlangsung selama ada rangsangan. Apabila tidak ada rangsangan, maka ion kalsium akan direabsorpsi. Pada saat itu pun, troponin dan tropomiosin tidak memiliki sisi aktif lagi dan sarkomer dalam keadaan istirahat memanjang. Energi untuk kontraksi otot. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi bagi otot. Akan tetapi, jumlah yang tersedia hanya digunakan untuk kontraksi dalam waktu beberapa detik saja. Otot vertebrata mengandung lebih banyak cadangan energi fosfat yang tinggi berupa keratin fosfat, sehingga akan dibebaskan jumlah energi yang segera dipakai untuk membentuk ATP dari ADP atau adenosin difosfat. ATP diperoleh dari makanan yang kita makan melalui proses sistem pencernaan. Jadi sumbernya adalah karbohidrat, protein, dan lemak yang sudah dicerna menjadi nutrisi. Kontraksi otot memerlukan energi. Energi yang digunakan disuplai dari bentuk energi kimia. Energi ini diambil dari molekul ATP dan ADP dan keratin fosfat yang berenergi tinggi. Energi ini menggerakkan filamen penghubung antar aktin dan miosin. Keratin fosfat menyumbangkan fosfor pada ADP selama otot berkontraksi. ATP yang dihidrolisis akan terurai menjadi ADP. ADP ini juga akan terurai menjadi AMP atau adenosin monofosfat. Jika perbandingan energi habis, maka otot tidak akan berkontraksi lagi. Untuk berikutnya, perlu segera dibentuk energi yang berasal dari pemecahan molekul glukosa. Fase ini disebut fase aerob. Secara aerob, glikogen merupakan bentuk glukosa cadangan di dalam otot. Seperti halnya glukosa, glikogen dibongkar menjadi energi atau ATP. Glikogen akan dilarutkan menjadi laktasinogen, kemudian diuraikan menjadi glukosa dan asam susu. Glukosa akan diubah menjadi energi melalui peristiwa respirasi aerob dan anaerob. Pengubahan glukosa menjadi aerob terjadi jika persediaan oksigen di otot telah menipis. Secara anaerob, timbunan asam laktat yang berlebihan di dalam otot dapat menyebabkan rasa letih. Rasa letih
akan hilang jika asam laktat telah dioksidasi oleh oksigen menjadi H2O dan CO2, serta menghasilkan energi. Energi ini dapat digunakan mengubah asam laktat menjadi glukosa. Apabila kontraksi otot tidak terlalu intensif atau tidak terus-menerus, glukosa dapat dioksidasi sempurna menghasilkan CO2 dan H2O dengan respirasi aerob. Apabila kontraksi otot cukup intensif dan terus-menerus, maka suplai oksigen oleh darah ke dalam otot tidak cepat dan banyak untuk mengoksidasi glukosa. Oleh karena itu, penyediaan energi bagi kontraksi otot didapatkan dari proses respirasi anaerob, suatu proses yang tidak memerlukan oksigen. Keuntungan proses ini dapat menyediakan energi bagi kontraksi otot dengan segera, walaupun jumlah energi yang diberikan relatif sedikit dibanding proses aerob. Respirasi anaerob, glukosa diubah menjadi asam laktat dengan sejumlah energi. Energi ini digunakan untuk membentuk kembali keratin fosfat yang nantinya dapat menghasilkan energi untuk membentuk ATP dari ADP. Asam laktat yang bertimbun di dalam otot akan segera berdifusi pada sistem peredaran darah. Apabila penggunaan otot terus-menerus, membentuk asam laktat yang banyak akan menghambat kerja enzim dan menyebabkan kelelahan atau fatigue. Mungkin itu rangkuman yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.